kita mampir ke sana, terserah kamu. Mari masuk. Setelah berjalan kaki mengitari jalanan perkotaan kurang lebih 15 menit, Ian akhirnya menemukan satu toko yang menyita perhatian sehingga dia langsung menarik suaminya ke dalam. Ada banyak sekali pilihan, aku jadi bingung. Memang kamu tak membawa satupun kemari? Lupa. Ian tertawa menertawakan kecerobohannya sendiri. Saat mengunjungi aksi, kita akan belum kemari jika belum datang tanya-tanya. Ian kemudian berkeliling sekian kali mengitari semua orang, baik di bagian pria maupun wanita, ditemani 2 orang karyawan yang akan menjelaskan padanya setiap kali dia terlihat ragu dengan objek yang dipajang. Tapi bukti ini saja ya, desainnya dalih dan seksi aku suka. Ini keluaran paling baru dan termasuk pilihan utama dari desainer kami. Kalau yang dikeluarkan hanya 3, maka Anda bisa menjadi pembeli yang stok terakhir. Beitukah? Ia tertawa kecil mendengar penuturan jujur dari kedua karyawan wanita tersebut. Kalau begitu aku akan coba dulu yang ini. Oh, dan yang ungu tadi gak bagus, lalu yang hijau ini. Anda akan mencoba ketiganya. Ruang ganti berpintu tirai tebal saling tersekat satu dengan yang lain. Barisannya tersembunyi di balik dinding yang memilih walau Mia sendiri dengan memajang bukan hanya penghargaan pemilik tapi juga evolusi yang dulunya hanya brand kecil di pasar, sekarang benar-benar menjadi brand pakaian. Untuk apa? Bantu memilih. Ada berapa banyak kali ini? Saya berasal dari samping tirai. Ini bukan kali pertama yang menemani sang istri berbelanja. Jadi sudah pasti dia bisa menduga hal seperti apa yang dilakukan Ian. Ayo Bika, sini, di dalam juga ada tempat duduk. Berasa tarik ke dalam Ian untuk berputar di hadapan suaminya. Gimana sayang? Bagus, kamu juga harus lihat yang ini tadi. Sebentar. Dia menghela nafas panjang. Jujur dia sendiri juga bingung kenapa istrinya selalu kesusahan membeli baju, sebab suaminya sama jika sudah dikenakan. Ia memiliki bentuk tubuh yang membuat semua pakaian di tubuhnya terlihat elegan dan bersinar cantik serta orangnya. Itu juga bagus. Jadi menurut kamu yang mana? Aku juga suka yang hijau ini. Kamu belum lihat aku mengenakannya. Beli saja semuanya. Tapi beli suami takutnya malah ada yang tidak terpakai. Tidak akan menyesal. Kalau mau lagi aku bisa beli yang lain yang tersedia. Jadi menurut kamu yang mana? Aku mengikuti saran suamiku saja. Yang ungu. Pilihan kita sama. Ia langsung melompat ke atas pangkuannya. Aku bukannya tak mau tertipu saat mereka tuh memuji yang putih tadi. Hanya saja memang lebih bagus yang ungu untukku. Kamu hebat. Bisa saja. Ian pun beranjak kembali. Sang suami rawat nanti dia membenahi pakaian di lantai. Yang hijau dia belum lihat, bicaranya dalam hati sebelum berganti lagi secara belakangan meski belakang suaminya. Sayang, bagaimana? Sayangnya terlanjur sibuk dengan bicaranya, harus terinterupsi sebentar dan alhasil Ian pun langsung ditariknya ke atas pangkuannya. Kenapa tiba-tiba kamu membuatku kaget? Selesaikan dulu saja pembicaraan kalian. Namun Tiang tak berhenti oleh kata-kata selain telinganya fokus mendengarkan ponsel, hidung dan bibirnya fokus bergesekan dengan pencamil istri yang empuk melebihi bantal mereka. Ya, aku mengerti.
jelaskan sampai sana saja. Teh yang begitu takut jika terdengar sampai luar. Kau benar tidak bisa melakukannya bahkan pakan sekalipun. Maaf Tuhan, kalau begitu permintaannya kirimkan padaku untuk rapat bulanan, bukan lakukan konferensi video. Aku akan hadir dan membunuh mereka satu persatu saat itu. Teh tersenyum, aku tak habis pikir begitu diangkat pada jabatan yang lebih tinggi. Ada saja beberapa oknum yang berubah manja seperti dua orang yang Nona Kim sebutkan tadi. Manja. Seolah-olah mereka dewa, jadi apapun harus dilayani, disanggupi dan tidak bisa menolak. Mereka lupa siapa yang punya kekuasaan lebih di atas mereka. Jadi rencana kamu apa? Tentu saja membuat kedua orang itu syarat. Tidak akan terjadi apa-apa, ini hal biasa. Bahkan pemerintahan negara saja punya makhluk bertipe begitu. Sayangnya masih belum ada yang berani menendang mereka ke jalanan. Kata-kata kamu terdengar menakutkan. Ia langsung pada setelah binik kimia kasih memulai mereka menampakkan peristiwa keseluruhan dari mulai suami yang berulah serta tubuhnya merespon aktif. Ini Tuhan mencari sang kasir yang mengembalikan kartu setelah pembayaran. Terima kasih telah berbelanja di sini. Sampai jumpa di lain waktunya. Ian mengangguk. Ngomong-ngomong, aku belum melihat kamu mencoba baju renang yang tadi kupilihkan. Aku tidak jadi membelinya. Kenapa? Karena tidak penting saja. Penting saat berkunjung ke pantai. Ada banyak baju lain. Setelah ini kamu mau kemana lagi? Sepan pun datang mengacaranya. Kamu tak mau kalian membelikan hari hadiah pertandingannya besok. Kamu yakin dia akan datang? Jika tak menang pun dia patut diberikan hadiah karena sudah sampai sejauh ini. Meski tidak bilang, tapi hal kecil pun harus diapresiasi, apalagi hal besar seperti miliknya. Kamu benar, dia melakukan perdagangan suami. Apresiasi meski kedengarannya sepele selalu memberikan semangat yang dibutuhkan. Kudengar anak-anak yang kurang masih banyak yang seperti itu. Kita jangan jadi orang tua yang begitu ya. Anak kita harus percaya diri dan ceria karena dia menikmati kegiatannya tanpa keterpaksaan, apalagi rasa bersalah pada orang lain. Jangan juga terlalu memaksakan kehendakmu, biarkan dia memilih apa yang dia inginkan. Mau apa-apa, kita sudah membicarakan hal seperti ini, bukankah konyol? Ada wanita bersolek nyaring saat peserta yang mereka tunggu akhirnya masuk ke lapangan. Pertandingan individual ini akan menentukan siapa pemenang sebenarnya. Dia sangat keren hari ini, kembali berfoto untuk yang sekian kali, diikuti putrinya duduk di sampingnya. Wah, dia punya wajah yang tegas. Dulu kan dia sangat cabi. Aku tak benar-benar mengerti pola pikiran anak zaman sekarang. Saat aku berkunjung ke sekolahnya, ada sekumpulan anak perempuan yang menatapnya dari kejauhan. Kupikir mereka bermusuhan, tapi saat kutanya, mereka langsung terlihat antusias dan memujiku habis-habisan. Oh ma, yang terjadi apa? Mungkin anak-anak perempuan itu kelompok penggemar Reva selebriti sepertimu.
Ia refleks berbalik memandangi sang suami yang duduk diam dengan kepala menunduk ke arah ponsel. Tapi putih di atas kepala menghalangi orang lain untuk melihat ekspresi pria tampan itu secara lebih mendalam. Dia terlihat seperti lukisan sekolah dengan penyamuk seperti yang kau sebutkan pada hari itu. Mama, jangan katakan begitu. Kenapa cemburu? Hanya menarik bibir putrinya. Kau lucu sekali. Mama tahu banyak sejodoh yang belum menikah kan? Kau khawatir ya berkata pada wanita yang main lajang, bukan begitu? Tanpa kau berkata pun aku sudah tahu maksudmu. Reni menengok ke samping Ian. Sepertinya putriku sangat takut kehilanganmu, Teh. Teh yang mengangkat wajah dan tersenyum. Aku sangat bersyukur. Aku berarti untuknya. Kau dengar sendiri dia merasa bersyukur dicintai olehmu. Nah, kenapa suka sekali membuatku malu? Teh yang suamimu juga. Jadi untuk apa malu-malu? Sudah, aku tak mau membahasnya. Kau sensitif sekali. Rini sampai menggelengkan kepala. Kamu sedang apa? Kenapa dari tadi sibuk dengan ponsel? Membalas pesananku. Dia pulang hari ini sebentar lagi. Dia masih punya pekerjaan yang menumpuk karena dia dan Nona Kim menghadirkan kamus. Tapi kamu cuti kan? Bisa jadi. Saya ingin mengangkat tangan kakak itu untuk merangkul bahunya selagi dia bersandar meja dan mencium bau duo maskulin yang hanya dimiliki oleh satu orang ini. Jadi tidak ada kesempatan menang. Apapun bisa terjadi selagi waktu tidak habis. Kamu sering menonton yang begini di rumah. Rasa-rasanya sama cabang olahraga. Jadi aku akan percaya insting kamu saja. Selamat hari Oma mengarahkan para pendukung lain. Kemudian kamu tak begitu lagi. Tenggorokanku serak, aku harus ke toilet. Kondisi toilet di sini sama bersihnya, namun saat kosong memang tidak ada yang diharapkan juga dari toilet umum. Tapi yang berpikir bahwa ada baiknya ia tidak sendiri. Meski khusus wanita tetap tidak menutup kemungkinan apabila terjadi hal di luar perkiraan. Dari dalam bilik terdengar suara desakan pintu di luar menandakan adanya seorang yang baru masuk. Ian pun jadi lega karena itu. Sibuk, permisi, pergi ke yang lain. Buka pintunya sebelum aku mendobraknya. Ini kan baru wanita, bagaimana jika itu penuh? Aku meninggalkan ponselku. Ya Tuhan, buka pintunya sekarang. Tidak, yang berjongkok mengatasi paniknya. Kian menjadi dan tidak sengaja melihat sepasang kaki mengenakan sepatu box di depan pintu. Aku tidak berani. Aku akan menghancurkannya. Hei, siapa kamu? Bukankah ada suara yang menginterupsinya? Suasana langsung jadi hening. Setelah ia mendengar bunyi pukulan beserta teriakan kecaman yang menggema dari sudut bangunan. Siapa lagi di sana? Ia memberanikan diri mestinya berubah sebelah aku peringatkan dok. Ini aku, kau baik saja. Teh yang tadi sedang melakukan kamu tidak apa. Mari keluar sekarang. Teh mari dengan berlangkah ke semendekat.
Wisnu dudukkan di sana. Dia langsung berjongkok mengangkat tali dari kedua sepatu yang sudah lepas. Ian melepas topik Wisnu dan menggunakan topi tersebut ke atas kepala sembari mengatakan, tadi maksudku, gue khawatir dengan kamu sendirian. Tapi kan sebelumnya sudah aku bilang tidak apa-apa. Ian menanggapi pertandingan dari tadi bagaimana? Dia hanya melakukan hal yang menyenangkan. Dia yang tahu apa yang sedang istrinya coba tutupi. Kali ini dia tidak mau hanya menjadi sekedar sandaran sehingga tangannya mendorong dagu Ian agar air matanya dapat disapu. Mau ke festival? Kemarin kamu terus membicarakannya, tapi kan jauh 2 jam dari sini. Tinggal nyetir saja, apa susahnya? Hanya kita. Yuk, tentu Tayo mengulurkan tangannya. Ayo kembali. Ya, Ian menerimanya dengan senang hati. Sekarang ia kembali pada dunia